Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 2 dengan judul perikop Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tema untuk perenungan kita pada malam hari ini, berani untuk percaya. Perikop kita pada malam hari ini bercerita tentang kerajaan Israel yang ada dalam penderitaan karena tidak memiliki air dan mengalami musim kemarau yang sangat panjang, di mana Raja Ahab yang berkuasa pada saat itu memerintahkan rakyatnya untuk berdoa kepada Allah yang palsu yang bernama Baal. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Nabi Elia mengundang semua orang untuk naik ke puncak gunung. Dia mengundang raja dan para imamnya Dewa Baal pada sebuah tantangan untuk memastikan apakah Tuhan atau Baal, yang mana Allah sejati yang sesungguhnya. Nabi Elia menjelaskan tantangan itu. Dia dan para imam akan mengorbankan seekor lembu di atas mezbah untuk dibakar. Namun mereka tidak menyalakan apinya sendiri. Para imam akan berdoa kepada Baal untuk menyalakan api. Dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk menyalakan api. Nabi Elia tahu bahwa hanya Allah sejati yang akan menyalakan api. Para imam Dewa Baal berdoa kepada Baal Allah mereka dari pagi hingga sore. Namun tidak terjadi apa-apa dan api pun tidak menyala. Para imam marah dan berteriak-teriak. Namun Allah mereka tidak menjawab dan api pun tidak pernah menyala. Tiba giliran Nabi Elia. Dia membangun sebuah mezbah bagi Tuhan dan mempersiapkan korbannya. Nabi Elia menyuruh orang untuk mengambil air dan menuangkan pada kayu dan korban di atas mezbah sebanyak 3 kali.
Air membasahi seluruh kayu dan mezbah itu. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar memperlihatkan kuasa Allah yang sejati. Api Tuhan turun dan membakar korban dan kayu yang basah itu. Semua orang yang menyaksikan api menyala dan mereka menyadari Allah dari Nabi Elia adalah Allah yang sejati. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16b sampai dengan 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nabi Elia berdoa agar kekeringan segera berakhir dan Tuhan pun mengirimkan hujan. Kemenangan Nabi Elia menghadapi nabi-nabi Dewa Baal diharapkan bisa menjadi momentum untuk membuat Raja Ahab dan seluruh umatnya bertobat. Alkitab mengingatkan kita bahwa Dia begitu menghargai doa-doa kita, sehingga semua doa itu ditaruh di hadapannya dalam satu cawan emas. Allah akan menjawab setiap doa dengan hikmat dan cara yang sempurna. Doa yang kita panjatkan tidak pernah hilang di tengah jalan. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bila kita telah memahami kehendak Allah bagi diri kita, beranikah kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita? Bila kita telah memahami kehendak Allah bagi diri kita, beranikah kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita? Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Berkat-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.